Hai anak-anak hebat. Ketemu lagi dengan Umumba. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 6, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Minggu siang, Siti ikut ibunya ke balai desa. Ibu Siti bersama-sama ibu-ibu PKK lainnya hendak mengikuti pelatihan membatik. Pelatihan membatik diprogramkan oleh pemerintah desa tempat tinggal Siti. Pelatihan diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelatihan membatik ini membuka peluang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga ada hak masyarakat sebagai warga negara yang dapat terpenuhi. Hak yang dapat terpenuhi itu yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan. Melalui pelatihan membatik, ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, baik hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan, maupun penghidupan yang layak. Apakah sebenarnya hak itu? Hak sebagai warga negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia, salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seseorang seperti hak cipta. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku. Biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbit. Selain itu, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini seperti yang telah diperoleh ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti melalui pelatihan membatik. Melalui pelatihan membatik, diharapkan masyarakat khususnya ibu-ibu PKK bisa menciptakan lapangan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Satu lagi, hak warga negara yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan hak warga negara Indonesia ini dapat mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Masih banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa di antaranya adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini, mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh, serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Penuhilah hakmu secara seimbang dengan cara melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Teks tersebut merupakan teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi fakta atau hal yang benar-benar terjadi. Contoh teks non-fiksi yaitu berita, artikel, dan jurnal.
Teks non-fiksi tersebut terdiri atas 5 paragraf yang setiap paragrafnya terdapat gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan atau pokok pikiran. Gagasan utama dapat kamu kenali dengan 2 cara. Yang pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Kemudian yang kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf, dan menyimpulkan gagasan utama teks. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Atau dengan kata lain, kalimat utama adalah kalimat inti dari paragraf tersebut. Anak-anak, bacalah kembali dengan cermat teks non-fiksi yang telah kita baca tadi. Kemudian tentukan kalimat utama dan gagasan utama masing-masing paragraf. Di sini Bu Guru contohkan paragraf 1. Paragraf 1 kalimat utamanya terletak di kalimat yang ketiga, yaitu hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Nah, dari kalimat utama kita simpulkan gagasan utamanya, yaitu hak warga negara Indonesia. Kemudian untuk paragraf kedua silakan dicermati paragraf 2. Nah, kalimat utamanya yaitu ada di kalimat pertama. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, berarti gagasan utamanya yaitu hak mendapat perlindungan hukum. Nah, silakan kalian lanjutkan untuk mencari kalimat utama dan gagasan utama paragraf ketiga, keempat, dan kelima. Anak-anak hebat, kamu telah mengetahui beberapa hak warga negara Indonesia. Hak-hak warga negara Indonesia tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak-hak warga negara tersebut antara lain yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum sesuai pasal 27 ayat 1, pekerjaan dan penghidupan yang layak pasal 27 ayat 2, ikut serta dalam upaya bela negara pasal 27 ayat 3, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran pasal 28E ayat 3, kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing pasal 28E ayat 1, ikut serta dalam upaya usaha pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 1, mendapat pendidikan pasal 31 ayat 1, kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional pasal 28C ayat 1, memanfaatkan sumber daya alam pasal 33 ayat 3, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara pasal 34 ayat 1, memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan pasal 28H ayat 1. Anak-anak, silakan kalian catat tentang hak-hak warga negara Indonesia beserta pasal-pasal dalam UUD 45 tersebut di buku catatan kalian. Anak-anak hebat, kita lanjutkan lagi ya cerita tentang kegiatan PKK di tempat tinggal Siti. Ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti sudah mahir membatik. Secara swadaya dan subsidi dari pemerintah desa, ibu-ibu PKK membuka usaha produksi kain batik. Akhirnya, ibu-ibu PKK dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dengan membuka usaha produksi batik, berarti ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah ikut serta melestarikan warisan budaya nenek moyang kita. Mengapa demikian? Batik adalah identitas budaya Indonesia. Bahkan sejak tahun 2009, UNESCO telah mengakui bahwa batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Batik memiliki beragam motif yang mencerminkan identitas dari tiap-tiap daerah. Oleh karena itu, batik menjadi salah satu akar budaya bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan oleh setiap warga negara Indonesia. Melestarikan budaya bangsa Indonesia termasuk upaya mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.
Cara lainnya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI misalnya dengan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan kemerdekaan NKRI. Tulislah perilaku-perilaku warga negara Indonesia yang mencerminkan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI. Upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI, sikap yang pertama yaitu cinta tanah air. Nah, contoh perilakunya melestarikan budaya bangsa, menjaga kelestarian lingkungan, rajin belajar, cinta produk Indonesia. Contohnya seperti memakai batik dan membeli buah lokal. Tidak hanya buah saja ya, pokoknya membeli segala produk yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia sendiri atau made in Indonesia. Sikap membina persatuan dan kesatuan contohnya berteman dengan siapa saja tanpa memandang suku, budaya, dan agamanya, mau mempelajari kesenian dari daerah lain, menolong siapa saja tanpa membedakan suku, budaya, dan agamanya, kemudian hidup rukun, gotong royong, dan lain sebagainya. Sikap rela berkorban, contoh perilakunya yaitu bersedia menolong dengan tenaga, pikiran, dan harta, menolong tetangga yang terkena musibah, kemudian mendahulukan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri atau pribadi, kemudian ikut menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, dan lain-lain. Silakan kalian catat di buku kalian contoh-contoh sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI. Kalian bisa menambahkan dengan contoh-contoh sikap yang lainnya. Anak-anak hebat, demikian tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Hari ini kita telah mempelajari tentang gagasan utama, hak-hak warga negara, dan upaya mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.